sebuah kapal ya. Tapi ini kapal tidak terlalu besar ya. Dia ada kapal, lalu penumpangnya juga cukup banyak. Lalu tiba-tiba penumpang-penumpang yang istilahnya ada duduk atau berdiri di dalam kapal itu sambil melihat-lihat kapal laut itu ada seorang yang jatuh ke laut gitu. Ada yang jatuh ke laut. Lalu ada seorang anak yang jatuh ke laut, lalu kemudian orang tuanya histeris kan. Lalu orang-orang di kapal itu juga, ibu-ibu terutama juga itu histeris menjerit, pokoknya seperti itu. Lalu begitu orang-orang pada melihat ada anak yang jatuh ke laut gitu, dan mereka juga bingung mau ngapain gitu loh. Ngomongnya warnya bagaimana, kok pokoknya katut orang selamat malah jadi repot gitu ya. Jadi pada melihat sambil teriak-teriak sambil histeris gitu loh. Dan pihak kapal itu juga, itu kan biasanya ada sekoci, lalu kemudian ada tim penyelam gitu, tim penolong itu juga belum juga tanggap ya, sehingga cukup suasananya cukup gaduh dan histeris, banyak orang menjerit begitu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang terjun. Ada orang yang terjun ke laut itu dan mencoba menolong anak itu, menyelamatkan anak itu, supaya anak itu tidak hanyut dan tidak tenggelam lalu kemudian mati. Orang itu akhirnya menyelamatkan anak itu. Dan kemudian orang di seluruh penumpang di kapal itu semuanya itu mengacungi jempol kepada laki-laki ini. Mengacungi jempol. Terima kasih semuanya, terima kasih. Dari pihak kapal juga memberikan penghargaan. Karena seharusnya ini tim penolong, tim penyelamat yang menolong anak ini. Tetapi kemudian setelah laki-laki itu mendapat penghargaan dan dipuji luar biasa, diciumi, dirangkuli, terima kasih ya, terima kasih. Kemudian mereka kumpul semua di kapal itu, dan kemudian laki-laki itu berkata begini, dengarkan Bapak Ibu semuanya, saya memang tadi itu terjun ke laut dan menolong anak ini, dan anak ini sudah selamat. Tapi pertanyaan saya, siapa tadi yang dorong saya sehingga saya bisa terjun gitu? Paham ya? Siapa tadi yang dorong saya jauhnya saya sampai ke laut itu sehingga saya bisa terjun dan menolong anak ini? Bapak Ibu, secara hasil memang orang ini jempol, betul? Karena menyelamatkan anak kecil yang tak jatuh ke laut itu. Secara hasil laki-laki ini luar biasa, dan memang semua orang senang memuji dia. Tetapi secara proses, kenapa dia terjun dan akhirnya menolong anak itu nggak masuk. Karena apa? Karena dia terjun itu karena di joro genah. Nggak ada hasrat hati, nggak ada niat hati, nggak ada rasa kasihan kepada anak itu, sehingga aku harus nyemplung. Karena didorong di joro genah. Lalu
pinggir kapal keberan jero iki tiba-tiba doyo kan iki kecelok akhirnya ya wis nulungi anak kecil. Secara hasil orang ini bagus, tetapi secara proses orang ini gagal. Karena dia tidak dengan kasih, tidak dengan sungguh-sungguh menolong anak ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang baik itu belum tentu mengenal Tuhan. Jadi, orang berbuat baik atau orang itu baik itu belum tentu mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan itu pasti orang itu baik. Orang baik itu banyak, tetapi orang mengenal Tuhan secara pribadi itu sedikit dan perlu proses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pagi ini kita akan belajar bagaimana kita itu menjadi orang Kristen, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Minggu lalu khotbahnya Pak Nanang itu sudah jelas, bukan? Di kitab mana? Ayo. Dan ceritanya tentang apa? Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya akan, mungkin ini semacam seri atau apa, saya akan melanjutkan tentang pengenalan Allah itu. Khotbahnya Pak kemarin perlunya mengenal Tuhan, pentingnya mengenal Tuhan. Pagi ini kita akan belajar ciri-cirinya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu apa? Ciri-cirinya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu apa? Bagi orang yang ciri-cirinya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu, yang pertama adalah orang itu taat melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua itu menjaga kekudusan atau hidup kudus. Yang ketiga itu memancarkan kasih. Nah, kalau bagi laki-laki itu kan tidak ada. Dia terjun ke laut karena didorong, nggak ada kasih. Mari kita melihat Bapak Ibu satu persatu apa saja ciri-cirinya itu. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu mengenal, kata mengenal ya. Mengenal itu di dalam Alkitab itu adalah sesungguhnya digambarkan seperti seorang suami dan istri. Jadi intim. Jadi kalau orang mengenal Tuhan itu adalah memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan secara pribadi, secara dekat. Mari kita melihat yang pertama adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Kemarin renungan ini sudah saya sampaikan di Silawak ya. Dan Pak Pairan Mas Teguh, Mbak Titi sudah mendengarkan. Mungkin boleh tidak mendengarkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Saya bacakan untuk kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, tanda orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, tanda orang yang intim dengan Tuhan, itu yang pertama adalah dia akan melakukan perintah-perintahnya, sungguh-sungguh akan melakukan. Nah, ini tadi saya katakan taat. Orang itu taat melakukan perintahnya. Baik Bu, perintah-perintah Tuhan itu banyak. Perintah-perintah Tuhan itu banyak. Yesus mengecam orang Farisi dalam Matius pasal 23 itu. Ada 8 kali kata celaka ditulis oleh Tuhan Yesus dalam Matius itu. Karena apa? Karena orang Farisi itu mengajarkan tetapi dia tidak melakukan. Dia mengajarkan perintah Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Dia nyuruh orang lain melakukan, tetapi dia tidak melakukan. Dan itu namanya pendusta. Dan itu tidak mengenal Allah. Memang orang-orang Farisi itu tidak mengenal Allah. Ahli-ahli Taurat juga tidak mengenal Allah. Mereka provokator, sehingga Yesus disalib. Kalau provokator nggak mungkin mengenal Tuhan. Bapak Ibu, contoh yang lain adalah Saulus. Dalam kitab pasal 9 itu dikatakan, saya lupa ayatnya, ketika Saulus itu hendak membunuh, menyeret orang-orang yang katakanlah percaya kepada Tuhan, orang yang hidup di jalan Tuhan, sudah membawa surat rekomendasi dari Mahkamah Agama. Lalu tiba-tiba di tengah jalan pada siang bolong, pada rembang tengah hari, kemarin seperti Pak Nanang katakan, itu tiba-tiba di perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba itu dia mendapat sinar yang sangat terang dari langit ini. Dan kemudian setelah ada sinar itu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Lalu kemudian Saulus kaget, kok ada suara? Saulus berkata, Tuhan, siapakah engkau? Mulutnya ngomong, Tuhan, siapakah engkau? Berarti kan dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia berkata, Tuhan, siapa engkau? Saulus juga termasuk anggota Sanhedrin, termasuk yaitu serombongannya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu aja masih tanya, Tuhan siapa engkau? Belum kenal secara pribadi. Lalu kemudian setelah berlanjut, Saulus bertobat, ya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 4-8 itu, luar biasa Saulus. Semua yang dulu milikku, keberhasilanku, semuanya ku anggap sampah demi pengenalanku secara pribadi kepada Kristus. Jadi semuanya dianggap sampah. Yang penting aku mengenal Kristus secara pribadi. Bapak Ibu, sampah-sampah itu sungguh-sungguh menghambat pengenalan Paulus akan Tuhan secara pribadi. Kepandaian, keberanian, kehebatan, reputasi, prestasi, segala hal yang sudah ada pada Saulus waktu itu menghambat Saulus untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi dia berkata setelah dia itu bertobat, semuanya itu sampah. Dan kita melihat sendiri yang sekarang menjadi Paulus itu
Wah, luar biasa taatnya kepada Tuhan. Bahkan sampai matanya itu menderita sakit mata. Bahkan ada duri di dalam dagingnya yang tidak bisa disembuhkan. Dia berdoa 3 kali, Tuhan, sembuhkanlah duri dalam daging ini. Cukup kasih karunia untuk kamu, kata Tuhan. Tetap jalan, tetap pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira mentaati perintah Tuhan gampang atau mudah ya? Gampang atau mudah? Ya gampang, tapi juga sulit bagi mereka. Mari kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Tolong bacakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Kalau sudah ketemu, cepat kita baca. Minta tolong dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa Bapak Ibu? Perintah-perintahnya tidak berat. Yang sekarang ini mengatakan perintah-perintahnya berat, bertobatlah. Maksud saya begini Bapak, artinya begini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 ini, kenapa kok perintah-perintahnya itu tidak berat? Bapak Ibu perlu bertanya sama Tuhan dalam teks itu. Jawabannya adalah, kalau kita masih berat melakukan perintah, bertaat kepada perintah-perintah Tuhan, kita perlu menambah saksi kita kepada Tuhan. Kan itu dikatakan, apabila kita mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi Bapak Ibu dan saya perlu menambah kasih kita kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Wahyu itu pasal yang kedua, Tuhan itu marah kepada jemaat di Efesus. Oke, kamu adalah hebat, kamu setia, kamu luar biasa, prestasi luar biasa. Tapi kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Di mana kasihmu yang mula-mula itu? Itu. Ditambah kasih kita kepada Tuhan, ayo tambah, porsinya ditambah. Jadi kita itu tidak berat melakukan perintah Tuhan. Dalam kekuatan Tuhan, dalam kasih Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Makanya kan orang Farisi nggak melakukan itu karena berat, karena dia tidak mengasihi Allah. Mulutnya mengasihi, tetapi hatinya itu jauh dari Tuhan. Hanya lahiriah saja orang Farisi, orang ahli Taurat itu sembahyang di perapatan supaya dilihat orang, perpuluhan dicerita-ceritakan. Lalu ketika ketemu dengan pemungut cukai di bait Allah, Tuhan, saya bersyukur, saya tidak seperti pemungut cukai itu, orang yang berdosa. Padahal orang berdosa itu, pemungut cukai itu, dia menepuk-nepuk dadanya karena aku orang berdosa, Tuhan, aku tidak layak, aku tidak mau, aku memandang ke atas, ke langit, aku tidak mau, Tuhan, karena aku orang berdosa. Yesus berkata, orang ini yang sungguh-sungguh ditinggikan dan orang itu direndahkan. Siapa yang meninggikan diri itu direndahkan, siapa yang merendahkan diri itu ditinggikan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama cirinya, tandanya orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu adalah taat melakukan perintahnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa tandanya, apa cirinya orang yang mengenal Tuhan? Tadi sudah saya sebutkan di depan,
adalah menjaga kekudusan atau hidup kudus. 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ini sudah jelas begini bahwa orang yang berbuat hidupnya berbuat dosa lagi, setelah ditebus, setelah diampuni, gitu ya, berbuat dosa lagi. Jadi begini Bapak Ibu, ada sekelompok orang-orang pada zaman Paulus itu yang memiliki pandangan begini, kalau begitu aku sudah diampuni dosa-dosaku, berarti aku boleh berbuat dosa yang sebanyak-banyaknya, supaya dengan dosaku yang sebanyak-banyaknya itu nanti aku mendapatkan pengampunan yang besar. Gitu. Ada kelompok seperti itu pada zaman Paulus. Paulus berkata bukan seperti itu. Justru kamu kalau sudah diampuni dosanya itu, kamu harus hidup kudus, harus memulai hidup kudus, bukan sudah dimerdekakan tetapi digunakan untuk kesempatan berbuat dosa terus-menerus, bukan itu. Jadi menjaga kekudusan atau hidup kudus. Ini ciri orang yang mengenal Tuhan. Maka dari itu orang yang mengenal Tuhan itu secara pribadi itu disukai oleh Tuhan. Itu disukai oleh Tuhan. Mari kita melihat Hosea pasal 6 ayat 6. Sudah ketemu Hosea pasal 6 ayat 6? Boleh dibacakan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Jadi Allah itu sangat suka Bapak Ibu kalau kita itu mengenal Dia secara dekat, secara pribadi, gitu. Tahu kehendaknya apa, tahu apa yang menjadi rencananya, tahu isi hatinya, tahu perasaannya. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Jadi tahu perasaan Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang mengenal Dia secara pribadi. Tentunya di sini adalah orang yang menjaga kekudusan atau hidup kudus. Itu karena orang yang sudah percaya itu, orang yang sudah diampuni dosanya, itu sebenarnya artinya itu dipisahkan dengan orang-orang, dengan dunia ini. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu sebenarnya artinya dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Memang kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita sudah dipisahkan oleh Allah. Kita sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Allah dan kita dipisahkan. Makanya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, dan seterusnya.
Nah sudah dikuduskan, kok kenapa harus hidup kudus? Nah justru itu, jadi kekudusan di dalam Alkitab itu ada tiga. Yang pertama adalah kudus secara posisi. Bapak Ibu percaya Yesus, ampuni dan dikuduskan. Sekarang ini Bapak Ibu dan saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita orang-orang kudus, padahal kita tinggalnya di Purwokerto. Kita sudah dikuduskan. Nah, menjaga kekudusan atau hidup kudus itu juga bisa berarti bahwa kita Tuhan itu sebenarnya menghendaki supaya kita itu kudus secara pengalaman, gitu ya. Tadi kudus secara posisi sudah, tapi yang selanjutnya adalah kudus secara pengalaman hidup sehari-hari, gitu. Jadi waktu ini itu adalah menjadi waktu kesempatan buat kita untuk kita semakin hidup kudus, semakin menjauhi dosa, semakin menjauhi dosa. Bukannya berbuat dosa lagi, tetapi semakin menjauhi dosa. Dan yang ketiga itu adalah ada kekudusan akhir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi bersyukurlah kita itu orang yang kudus. Oleh sebab itu kita hidup kudus. Hidup kudus itu contohnya kita damai, ya kan? Berdamai dengan orang lain, tidak berseteru, tidak bermusuhan. Ya. Matius pasal yang ke-5 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan lupa ayatnya, mungkin ayat 8 atau 9. Orang yang disebut anak-anak Allah itu adalah membawa damai. Nah itu karena kita sudah dikuduskan. Di hidup kudus itu salah satu contoh adalah kita hidup damai dengan orang lain, berusaha damai. Walaupun kita itu dimusuhi, ya kita tidak memusuhinya. Kita berusaha untuk hidup damai. Dan juga perilaku baik yang lainnya. Bagaimana kita hidup kudus. Hidup kudus juga berarti kita hidup yang tidak memenuhi keinginan hawa nafsu manusia. Itu hidup kudus. Tidak memenuhi keinginan hawa nafsu manusia, hawa nafsu daging. Makan, atau nafsu-nafsu yang lain, kekayaan, ya kan, dan lain sebagainya. Tidak memenuhi hawa nafsu, itu hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ciri mengenal Tuhan itu adalah yang pertama, taat melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua, menjaga kekudusan atau hidup kudus. Yang ketiga, yang terakhir adalah memancarkan kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, ditegaskan. Sebab Allah adalah kasih. Jadi tanda atau ciri seorang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah memancarkan kasih. Kemarin garis besar yang pertama dari khotbahnya Pak Nanang adalah perlunya kita itu mengenal Tuhan itu adalah
Tuhan mengenal kita. Gitu. Apa artinya kita berkata, aku mengenal Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal? Kan yang kemarin ya, rupanya. Nah kalau di sini saya kira, kalau Tuhan sudah memberikan petunjuk, mengenal Tuhan, kita taat melakukan perintahnya, kita menjaga kekudusan dan hidup kudus, lalu kita memancarkan kasih. Saya kira ini dikenal Tuhan. Sudah dikenal Tuhan. Berbeda dengan perumpamaan dalam Matius pasal 7 itu ayat 22 dan 23 yang akhirnya Yesus, aku tidak kenal kamu itu. Loh, aku sudah mengusir setan demi nama, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu, aku sudah ini. Kelihatannya demi nama Yesus, tapi Yesus tetap tidak kenal. Karena bisa saja dia pelayanan itu motivasinya uang. Motivasinya cari uang, pelayanan itu. Supaya aku kaya, supaya aku punya helikopter. Wah, Tuhan nggak kenal itu. Walaupun dia demi nama Yesus. Tetapi Yesus itu nggak setuju dengan praktek yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga adalah memancarkan kasih di dalam hidupnya. Memancarkan kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, umur kita berapa di dunia ini? Bapak Ibu, ada seorang yang punya atau menanam bunga kencana ungu. Katanya banyak orang berkata kalau menanam bunga ini sia-sia lah kayak gitu. Karena nanti kalau sudah berbunga gitu, itu hanya beberapa jam saja bunganya itu, lalu kemudian layu. Tetapi uniknya bunga ini adalah menarik sekali, indah sekali katanya. Indah sekali. Jadi seseorang ini menanam dan dia senang sekali ketika melihat bunga bunga kencana ungu itu, ini mekar gitu. Wah, indah sekali. Dia bilang, nggak masalah, tapi yang penting aku melihat keindahannya. Lalu demikian juga kita Bapak Ibu. Hidup di dunia ini yang terbatas dari segi umur. Mari kita memancarkan kasih itu. Ibarat kita itu seperti bunga kencana yang ungu ini. Hidup di dunia ini hanya sebentar, seperti uang, seperti rumput, seperti bunga kencana ungu ini. Tetapi biarlah umur kita di dunia ini di hadapan Tuhan itu hanya beberapa jam. Di hadapan Tuhan umur kita itu hanya beberapa jam. Karena satu hari di hadapan Tuhan itu bisa 1000 tahun, 1000 tahun itu bisa satu hari. Nah, umur kita berapa? Jadi berapa jam? Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita buat hidup kita ini berarti, hidup kita ini berharga, hidup kita ini indah. Karena itu yang mencerminkan orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Orang lain diberkati, orang lain dikuatkan, orang lain dihiburkan. Seperti pengalamannya Mas Teguh, mendengar guru sakit malah Mas Teguh diberkati. Itu dengan sakitnya aja memberkati. Jadi nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa, menderita tidak apa-apa. Tetapi kan itu kan dalam penderitaan, dalam sakit itu kan punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan sehingga memberkati. Tapi kalau kita lagi sakit tuh, aduh, aku kayak ini maunya mati saja, ya tidak memberkati Bapak. Saya ingat waktu Bobi itu menjelang dioperasi tahun 2006. Nggak tahu berapa ratus ayat, berapa ribu ayat yang dia tulis dalam kertas kecil-kecil itu di rumah. Sampai saya itu melihatnya, aduh, kober-kobernya gitu dalam hati waktu itu. Tapi dia baca terus tiap hari, yang membuat dia itu bertahan dan akhirnya kuat, dan kemudian
beres operasinya. Termasuk biayanya semuanya beres. Karena tidak punya uang sebesar. Jadi mari Bapak Ibu, kita buat hidup kita ini indah dalam umur yang pendek ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita jangan seperti laki-laki yang terjun ke laut itu ya. Yang penting aku menolong. Itu prinsipnya Hizkia ya, Raja Yehuda. Yang penting aku sejahtera. Yang penting orang lain sejahtera. Tapi Tuhan tidak sejahtera. Ya. Betul dia sudah baik menolong orang. Ya. Tetapi kalau tidak dengan kasih, ya nggak bisa. Dia kan nggak ikhlas kan? Terjun itu orang didorong, jadi kayak nggak ikhlas gitu. Nah kalau apa-apa itu yang ikhlas, yang rela. Taat itu tidak sulit, menjaga kekudusan itu tidak sulit, memancarkan kasih itu tidak sulit. Karena Filipi pasal yang kedua ayat 13, Tuhan yang bekerja. Orang-orang PN itu sulit sekali, saya kira, untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan. Karena nggak ada Roh Kudus di sini. Roh Kudus itu hanya diam pada orang-orang tertentu dan temporal. Tetapi kepada orang-orang perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal secara permanen dan terus-menerus. Kalau dilibatkan, kalau diajak bicara, kalau diajak bekerja, sungguh-sungguh dia akan bekerja dan menolong Bapak Ibu dan saya. Dan mari kita memiliki hasrat yang tinggi, hasrat yang besar. Tuhan, aku mau mengenal Kau secara pribadi. Itu Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan suka menyukakan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Termasuk itu memancarkan kasih, memberi sesuatu kepada orang lain yang memerlukan, yang membutuhkan. Memberi tenaga, memberi pikiran, memberi uang, memberi apa saja. Itu berbahagia. Wah itu membahagiakan Tuhan. Itu tandanya, cirinya orang yang mengenal Tuhan. Kalau pelit itu tidak mengenal. Maaf ya, kalau pelit itu tidak mengenal Tuhan. Betul itu, betul. Pikir, wah bijaksana Pak. Ya kan kayak semut, belajar kayak semut Pak. Kalau musim apa namanya, kemarau itu menyimpan Pak, menyimpan lumbung supaya nanti kalau musim hujan kan semut nggak bisa cari makan. Begitu. Ya ada baiknya, itu berhikmat juga. Tetapi ada kebangetan gitu ya. Pelite itu. Ya. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.